Kemudian tol Trans Sumatera. Bakau ini sampai Terbanggi Besar sepanjang 148 km juga akan kita resmikan di Desember ini. Hai semua, jumpa lagi di channel Gelas Kopi TV guys. Dari itu sambil simak video ini, alangkah baiknya bagi teman-teman sediakan segelas kopi sembari nikmati sebatang rokok. Kali ini Mimin ingin sajikan informasi soal perkembangan jalan tol di Indonesia guys. Di sisa masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden, beliau terus menggenjot semua proyek agar selesai tepat pada waktunya. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, tekan tombolnya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kalian siapa lagi? Dan jangan lupa sedekah, karena sedekah ladang amal bagi kita semua guys. Semenjak Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau beserta jajarannya banyak melakukan terobosan-terobosan baru yang sifatnya membangun negeri tercinta kita ini. Salah satu terobosan yang sangat menonjol ialah di sektor infrastruktur. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol di berbagai wilayah tersebar di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mempermudah konektivitas antar daerah, serta untuk meningkatkan dan memperlancar perekonomian nasional. Ada di antara beberapa jalan tol ini, bahkan bisa memangkas waktu tempuh hingga setengahnya dari jalan tol yang ada. So, jalan tol mana sajakah yang Bapak Jokowi bangun? Simak terus sampai habis guys. 1. Sukabumi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan tol Bogor Ciawi Sukabumi, Bocimi, akan terhubung dengan Sukabumi Barat melalui tol Cigombong Cibadak sepanjang 2024 km. Ruas ini akan terkoneksi dengan tol Jagorawi, kata Basuki, mengutip akun Instagram resmi Kementerian PUPR. Sejauh ini progres tol Bocimi baru 86%. Pemerintah berencana menyelesaikan seksi Cigombong Cibadak pada Desember tahun 2022. Proyek kemudian dilanjutkan dengan pembangunan seksi Cibadak Sukabumi Barat sepanjang 13,7 km. Tol Bocimi bertujuan untuk memperlancar konektivitas dari Sukabumi di Jawa Selatan ke Pelabuhan Ratu dan mengatasi masalah kemacetannya, jelas Basuki. 2. Tol Jakarta-Bandung. Pemerintah sedang membangun tol Jakarta Selatan Cikampek 2. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas yang sering terjadi. Pemerintah meyakini jalan tol itu nantinya akan mengurangi waktu tempuh ke Bandung dari 2,5-3 jam menjadi 4 jam saja. Jika tersambung sepenuhnya, jalan tol ini akan sepanjang 62 km. Dengan begitu, waktu tempuh Jakarta-Bandung bisa dipersingkat menjadi hanya 1 jam. Ini pertemuan antara Jakarta dan Ciplalang. Kecepatan maksimal yang direncanakan di sini 80 km per jam dan jarak tempuh 62 km. Jadi dari Jakarta ke Bandung butuh waktu sekitar 45 menit lebih cepat, kata Direktur Teknik PT Jasa Marga Japek Selatan Bambang Sulistyo. Nantinya, jalan tol ini juga akan terhubung dengan jaringan jalan tol JOR 2 yaitu jalan tol Cimanggis-Cibitung dan jalan tol Purbalenyi. Kendaraan yang menuju Pondok Indah dari kawasan BSD tidak perlu lagi berbelok di pertigaan Cikunir. Kendaraan bisa langsung menuju Jatiasi Bekasi hingga memasuki kawasan Sadang Purwakarta. 3. Tol Tanjung Lesung. Pemerintah juga sedang menggenjot pembangunan tol Serang Panimbang. Tol tersebut ditargetkan beroperasi pada 2024 mendatang. Saat ini, Seksi 1 dari Serang Rangkas Bitung yang memiliki panjang 26,5 km sudah beroperasi sejak 2021 lalu. Sementara, Seksi 2 ruas Rangkas Bitung Cileles sepanjang 24 km dan Sesi 3 ruas Cileles Panimbang ditargetkan beroperasi pada April tahun 2024 mendatang. Jika semua ruas sudah beroperasi,
maka tol Serang Panimbang akan menghubungkan wilayah DKI Jakarta dengan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Tanjung Lesung merupakan kawasan ekonomi khusus pariwisata pertama yang diresmikan Februari tahun 2015 lalu. Kawasan ini berada 170 km dari Jakarta dan dapat ditempuh dengan perjalanan darat selama 2,5 jam sampai 3 jam. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan tol Serang Panimbang Seksi 3, yaitu ruas Cileles Panimbang akan mendongkrak pariwisata di Banten. 4. Tol Bali 2. Pemerintah telah memulai pembangunan tol Gilimanuk-Mengwis pada September tahun 2022 lalu. Tol ini rencananya akan dibangun sepanjang 96,8 km. Pemerintah berharap tol tersebut dapat mengurangi kemacetan, khususnya dari Pelabuhan Gilimanuk menuju Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Tol kedua di Bali bisa pangkas perjalanan Gilimanuk menuju Mengwi dari 5 jam sampai 7 jam menjadi 1,5 jam sampai 2 jam, seperti dikutip dari Twitter Kementerian PUPR. Proyek tol ini ditargetkan selesai pada 2028 mendatang. Namun, Basuki ingin proyek ini selesai pada akhir 2025. Nantinya, bukan cuma mobil yang bisa melintasi tol Gilimanuk-Mengwi, motor dan sepeda juga bisa melewati tol tersebut. 5. Tol Bandara Kertajati. Tol Cilenyi-Sumedang Dauan ditargetkan rampung akhir tahun 2022, yang diharapkan bisa memangkas waktu perjalanan dari Bandung menuju Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Perjalanan dari Bandung ke Kertajati, Majalengka berjarak 160-180 km dengan waktu tempuh 3-3,5 jam. Dengan adanya tol Cisumdawu terpangkas separuhnya menjadi 60 km. 6. Tol Sigli Banda Aceh. Tol Sigli Banda Aceh sepanjang 74,2 km bakal rampung konstruksinya tahun 2023 mendatang. Pembangunan ruas utama, backbone, tol Trans Sumatera ini tengah dikebut pemerintah. Keberadaan tol ini bakal memangkas waktu tempuh Banda Aceh Sigli menjadi hanya setengah dari saat ini. Dari sekitar 3 jam dengan kondisi jalan yang berkelok-kelok melalui perbukitan menjadi hanya 1 jam perjalanan. Ada 3 ruas tol Sigli Banda Aceh yang dioperasikan, yaitu seksi 2 Selimam Janto 6,26 km, yang beroperasi pada Maret tahun 2022. Seksi 3 Janto Indrapuri 16,37 km, yang beroperasi pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Dan seksi 4 Indrapuri Bleng Bintang 14,6 km telah diresmikan pada Agustus tahun 2020. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Muljono meminta pembangunan tol tetap patuh prinsip keberlanjutan lingkungan. Salah satunya mengoptimalkan penghijauan khususnya pada tebing-tebing yang ada di sepanjang ruas tol. Mantap! Mantap Jos! Mamma mia lezatos!